Butuh waktu? Butuh waktu ya. Oke. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang kalau ke gereja masih membawa Alkitab? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan ya. Saya selalu membawa Alkitab seperti ini, buku. Karena saya lebih suka dan bisa menandai ya, mencoret, kemudian memberikan batas, dan kemudian saya mengulangnya lagi begitu. Tapi setidaknya andai kata saudara sudah tidak membawa buku ini, saudara semua membawa Alkitab di dalam HP saudara. Ya, yang punya Alkitab di dalam HP-nya masing-masing boleh angkat tangan. Wah, semua ya. Jadi sekarang engkau berjalan dengan firman Tuhan sepanjang hari-hari yang engkau lewati. Karena Alkitab selalu menyertaimu kemanapun engkau pergi ya. Dulu enggak seperti itu. Dulu saya enggak gembel kayak gini Bapak Ibu ya. Sekarang kemana-mana bawa HP. Bahkan kalau HP-mu ketinggalan di rumah atau di mana, engkau akan sangat-sangat mengkhawatirkannya ya. Malah kadang-kadang lebih mengkhawatirkan HP kita yang ketinggalan daripada istri yang ketinggalan, suami yang ketinggalan gitu ya. Ya, bangun pagi-pagi ya, orang bilang cari HP. Cak Lontong bilang, saya cari anak saya. Wah, kelihatannya bagus ya, sebab HP saya dibawa anak saya. Iya, beruntung sekali kita hidup di dalam zaman yang seperti ini, ya. Namanya juga zaman yang canggih ya. Sudah ya, oke. Jadi semua ada di sini. Oke, kita tak saksikan. Yang sudah lihat, lihat lagi ya. Berarti Tuhan sudah tahu dong kalau katanya Tuhan maha tahu. Berarti Tuhan sudah tahu dong kalau manusia akan jatuh dalam dosa. Terus kenapa Tuhan tetap nyiptain manusia? Cici kasih pertanyaan balik buat kamu. Menurut kamu satu hari anak Cici ini akan berbuat kesalahan nggak? Pasti. Akan nyakitin hati Cici? Nggak mungkin sekali lah, seumur hidup pasti pernah akan nyakitin hati Cici. Pasti. Tapi kenapa Cici tetap memutuskan untuk mau punya anak? Karena nih jawabannya. Karena rasa cinta Cici lebih besar daripada kesalahan yang dia akan buat nanti. Cici putuskan untuk mencintai dia. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan udah tahu belum? Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah tahu kalau manusia itu akan jatuh dalam dosa. Kenapa? Tapi Tuhan tetap memilih untuk menciptakan manusia. Karena cintanya yang terlalu besar, lebih besar dari kesalahan yang bisa manusia buat. Cintanya jauh lebih besar. Dan Tuhan sudah siap dengan semua mungkin yang seakan-akan akan menyakiti hatinya. Tapi cintanya terlebih besar dari semua itu. Ada yang kenal orang ini? Belum kenal. Saya juga belum kenal. Namanya Cici tadi bilang. Cici, ya, dia bilang gitu kan. Nggak tahu itu Cici itu kakak atau memang namanya Cici ya. Oke. Kalau kamu tahu prinsip ini, kebenaran ini, kenapa Tuhan bisa sayang sama kita, meskipun dia tahu bahwa kita jatuh dalam dosa. Ya, karena kasihnya dia tidak bisa diekspresikan. Ya, tanpa kegagalan kita, tanpa kejatuhan kita. Justru di dalam kitab Roma pasal yang kelima mengatakan bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Ya. Bukan karena kita baik, tapi pada waktu kita masih berdosa. Jadi artinya apa? Ya, apapun kondisimu, kondisi kita semua, Tuhan itu sayang sama kita. Ya. Berbeda dengan hukum Taurat yang katakan, kalau engkau baik, ya aku baik. Kalau kamu setia, kalau kau taat, ya aku akan memberkati kamu. Tapi kalau kamu enggak baik, ya saya juga enggak baik. Kalau kamu enggak setia, aku juga enggak setia. Kalau kamu enggak taat dengan firman-Ku, nah aku enggak akan memberkati kamu. Gitu kan?
Nah, tapi pikirkan, apakah memang Tuhan itu Tuhan yang seperti itu? Enggak kan? Ya. Paulus bilang, bahkan ketika engkau tidak setia, Dia tetap setia. Kasihnya itu tidak dapat diingkari dengan kondisi-kondisi yang sebetulnya melawan kasih itu. Ya, sebab kasih lebih besar daripada dosa. Dan itu sungguh-sungguh terekspresi hari ini ketika kita mengingat akan peristiwa salib. Ya. Di atas kayu salib Yesus mengungkapkan banyak kalimat, ya. Dan hari ini yang saya mau ungkap kepada saudara adalah kalimat, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, bukankah itu ekspresi kasih? Saudara-saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang telah diberikan kepada kita, yaitu kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dan itu sebabnya kita ada di sini hari ini, untuk menikmati kasih-Nya lebih lagi. Oke, tema kita adalah kematiannya membuka jalan baru. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-20. Saya hanya mengeksposisi saja dari ayat-ayat yang ada di dalam Ibrani pasal 10 ini, ayat 1 sampai yang ke-20. Ya. Saudaraku, di dalam hukum Taurat, ya kita melihat Ibrani 10 ayat yang pertama ini, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saudara-saudara, ini perjanjian lama. Ini sebelah kanan saya, perjanjian baru. Oke, perjanjian lama, hukum Taurat. Perjanjian baru, kasih karunia. Perjanjian lama, hukum Taurat, diberikan oleh Musa. Oke. Perjanjian baru, kasih karunia, datang oleh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 1 mengatakan, hukum Taurat adalah bayangan. Ya. Hukum Taurat adalah sebuah ekspresi, ya, cermin, gambaran yang akan datang, tapi bukan hakikat daripada keselamatan. Ya, perjanjian baru kita tahu kasih karunia telah datang melalui Yesus Kristus. Dialah pokok keselamatan. Dialah kegenapan dari hukum Taurat. Nah, sekarang kita hidup di mana? Di sini, perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Di mana kita tunduk di bawah kuasa hukum untuk kita menjalani hidup ini. Bukan di dalam hukum Taurat. Tetapi karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Saudara-saudara, hari Jumat Agung kita mengingat adalah kematian Tuhan. Dan dia adalah anak domba Allah yang disembelih untuk menanggung semua dosa, kutuk, semua sakit, penyakit, semua kelemahan, semua keburukan, kegagalan, semua hal yang disebut dengan kutuk. Saudara-saudara, disitulah semuanya ditanggungkan. Ya. Di dalam perjanjian lama, yang adalah bayangan itu, gambaran itu, sama Bapak Ibu. Ya, mereka setiap tahun membawa korban untuk menebus dosa mereka. Dan kita tahu itu tidak pernah menyelesaikan. Ya, ayat yang kedua, sebab jika hal itu mungkin,
dengan membawa korban, ya lembu, kambing domba, burung merpati untuk mereka yang miskin. Jika hal itu mungkin, pasti orang tidak akan mempersembahkan korban itu terus-menerus. Ya. Jadi kenapa orang setiap tahun membawa korban terus-menerus? Karena memang mereka ya secara tidak sadar ya, sebab mereka yang melakukan ibadah itu ya tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi mereka enggak mungkin kehilangan kesadaran akan keberdosaan mereka. Sebab apa? Sebab melalui korban justru mereka terus-menerus diingatkan Bapak Ibu. Ya, ayat yang ketiga kita lihat. Justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ya. Jadi nanti saya menjelaskan soal masalah hal mengaku dosa. Ini ada kaitannya sih, ya. Saya membayangkan, kita kan sudah ditebus oleh darahnya, kita sudah dikuduskan. Tapi kalau setiap saat kamu harus mengaku dosa, ya, justru dengan pengakuan dosa itu, setiap waktu kita malah diingatkan kepada dosa. Korban juga begitu Bapak Ibu. Ketika kita membawa korban, kita kan mau minta ampun dosa. Supaya melalui korban itu, dosa kita dihapuskan. Ya. Kalau memang iya, ini Paulus bilang, penulis kitab Ibrani bilang, selesai dong. Kita nggak perlu mengulangnya dan mengulangnya lagi. Tetapi karena kita nggak sadar bahwa sebetulnya memang itu tidak menyelesaikan, maka kita terus mengulangnya. Dan dengan cara mengulangnya seperti itu, maka kita justru diingatkan terus akan dosa kita. Ya, saudara-saudara. Jadi kita berhenti memberi korban, membawa korban kepada Tuhan, ya sebagai bayangan dalam perjanjian lama, karena kita tahu bahwa justru itu tidak pernah menyelesaikannya. Ya, ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, bilang aja amin gitu ya. Kita mengakui kebenaran apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa membawa korban-korban itu tidak pernah menghapuskan dosa. Tetapi bagaimana Pak? Ini ada pertanyaan muncul kan? Bagaimana Pak orang-orang di dalam perjanjian lama bisa diselamatkan? Nah, saya menjelaskan. Mereka yang percaya dalam simbol-simbol, dalam bayangan-bayangan yang mereka lakukan, iman mereka menunjuk kepada karya salib Bapak Ibu. Sehingga iman mereka diperhitungkan kepada korban satu-satunya, korban Yesus Kristus yang kemudian ya itu diterima oleh mereka. Ya, berbahagialah saudara dan saya hari ini karena melewati masa waktu di mana Yesus sudah menyatakan anugerahnya. Sehingga ya kita tidak lagi membawa korban-korban itu. Ya, karena apa? Yesus sudah menjadi korban buat kita. Ya. Ayat yang selanjutnya, ayat 5. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini ngomong tentang siapa? Yesus. Ya, Tuhan itu tidak melihat persembahan-persembahan itu, ya. Kalau toh harus melihat, dia hanya melihat persembahan tubuh anaknya sendiri, Yesus Kristus. Ya. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa di dalam perjanjian lama, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu.
ya Allahku. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya, yang dikutip oleh penulis Ibrani ini sudah dinyatakan kira-kira 10 abad yang lalu. Kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus dilahirkan. Daud menulis kalimat yang berkata tentang Yesus. Ya, Mazmur 40 ayat yang ke-6. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Ya, tetapi engkau telah membuka telingaku, ya. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Padahal ini masa di mana korban bakaran, korban penghapus dosa masih. Jadi ini bicara tentang apa? Yang akan datang. Ya, 1000 tahun kemudian kira-kira. Ya. Ayat yang ke-7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan Alkitab ada tertulis tentang aku. Ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Siapakah aku? Aku adalah Dia yang datang untuk menggenapi hukum Taurat. Siapakah Dia yang datang untuk menggenapi hukum Taurat? Yesus. Ya. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga tahu yang tahu ya Tuhan. Saudara-saudara, jadi rancangan keselamatan akan korban yang akan mati di atas kayu salib itu sebetulnya sudah diketahui jauh sebelumnya. Jadi memang kalau tadi kita ngomong tentang apa yang Cici sampaikan, ya, kalau Tuhan tahu bahwa kita bakal berdosa, Adam dan Hawa bakal berdosa, karena apa ya Tuhan kok tetap menciptakan? Ya, bahkan di dalam kitab Kejadian, Tuhan sempat mengekspresikan bahwa Dia menyesal telah menciptakan manusia. Masa seperti itu sih? Tuhan yang seperti apa sempurnanya Dia sehingga Dia menyesali apa yang Dia lakukan? Seolah-olah itu bukan sesuatu yang masuk akal kan. Dia sempurna, Dia tahu masa, waktu, ya, segala sesuatu. Sehingga ketika ditanya apakah Tuhan tahu kita bakal berdosa, bakal jatuh, sebetulnya jawabnya jelas tahu. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan? Karena Tuhan mengasihi. Dan ekspresi kasih itulah yang ditunjukkan kepada kita sehingga hari ini kita bisa menikmati kehidupan kita hari ini. Iya kan? Apakah Yesus bakalnya juga akan disalibkan? Tuhan sudah merencanakan di dalam kekekalan. Karena kalau sudah ngomong kekekalan itu bukan waktu yang bersifat runtut atau kronologi ya. Jadi hari ini, besok sama, hari yang lalu sama. Jadi semua itu adalah hamparan yang sama. Di dalam waktu Tuhan, waktu kekekalan, Dia tahu manusia bakal berdosa. Dia tahu bagaimana Dia tetap akan mengasihi dan mau menyayangi kita dengan cara menebus kita kembali. Ya, dan mengutus anak yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Dia tahu Bapak Ibu, tahu semuanya. Dan itu semua ditunjukkannya untuk mengekspresikan kepada kita betapa Ia sangat mengasihi saudara dan saya. Apakah kegagalan kita juga produk daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak. Apakah dosa juga ada di dalam rancangannya? Tidak. Ya, nanti ada yang kebablasan Bapak Ibu. Kalau gitu juga dia ada dosa yang dia mau inputkan ke dalam manusia sehingga manusia harus jatuh dulu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau supaya setiap kita betul mengenal kasih-Nya. Bukan dalam keadaan kita baik-baik, tapi dalam keadaan kita yang tidak baik. Karena disitulah kasih Allah didemonstrasikan secara spektakuler. Sehingga orang tidak bisa berdalih lagi, orang gak bisa ngomong lagi, dan dia berkata, memang benar Dia.
Dan aku nggak akan mungkin bisa lari dari hadapan dia. Saudara-saudara, saya hanya bisa hidup dengan apa yang dia miliki bagi saya. Kasihnya yang besar. Oke, ayat selanjutnya. Ibrani 10 ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Diulang lagi Bapak Ibu. Ya. Ayat 9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan. Yang pertama yang mana? Hukum Taurat. Jelas. Saya sebelum memahami kebenaran ini ya Bapak Ibu ya, menggabungkan keduanya. Basic dari penggenapan hukum Taurat adalah hukum Taurat. Hukum Taurat dimengerti dulu, baru kita menerima kasih karunia. Kemudian dua-duanya jalan bareng. Ya, kasih karunia adalah ketika kita tidak berdaya, tetapi ketika kita sudah berdaya, pakai ini. Saya mau tanya, sampai kapan kita bisa berdaya dengan kekuatan sendiri menjalani? Sampai kemudian kan muncul istilah-istilah yang sebetulnya sangat mengganggu. Saya mengerjakan bagian saya, Tuhan mengerjakan bagiannya. Lah saya mau tanya, kapan Tuhan mengerjakan bagiannya? Pada waktu kita tidak berdaya. Lah kapan kita mengerjakan bagian kita? Waktu kita berdaya, kita merasa mampu, kita merasa sanggup. Saya tanya lagi, apakah kalau begitu kamu harus berupaya, berusaha dengan kekuatanmu selama kamu bisa dan menyingkirkan Tuhan dari hidupmu? Nah, mulai mikir. Iya ya. Berarti ada saat saya tidak butuh Tuhan juga ya. Kalau memang cara hidup saya seperti itu. Ya. Tuhan mengerjakan bagiannya, saya mengerjakan bagian saya. Padahal Paulus, seorang rasul kasih karunia, dia berkata, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, aku tidak ada apa-apanya. Bahkan dulu yang aku kenali sebagai yang aku banggakan karena aku hidup di bawah hukum Taurat. Dan dia berkata dengan penuh kesombongan, dalam melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat. Aku orang Farisi. Farisi terjemahannya adalah yang membela Allah. Diterjemahkan orang yang membela Allah itu berani angkat senjata loh. Untuk membunuh orang-orang yang melawan Allah. Aku tidak kekurangan apa-apa. Itu tanggapan dia sebelum dia mengenal Kristus. Tapi setelah dia mengenal Kristus, dia bilang begini. Semuanya yang dulu aku bangga-banggain, aku anggap sampah. Karena pengenalanku akan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, aku sudah mati terhadap diriku sendiri. Aku sudah tidak tahu tentang diriku. Aku disalibkan bersama-sama dengan Yesus yang disalibkan bagiku. Tapi dia berhenti sampai di situ. Dia berkata, namun aku hidup. Dan hidupku yang kehidupi sekarang ini adalah hidup karena iman kepada anak Allah. Dahsyat bukan Bapak Ibu? Kehidupan yang seperti itu penuh kesombongan, penuh keagamawian. Dicungkir balikan oleh kasih karunia. Jadi saya mau ngomong apa hari ini? Saya tidak bisa pakai kalimat itu lagi. Ya, separuh saya kerjakan, separuh Tuhan. Saya kerjakan, saya nggak bisa Tuhan kerjakan. Pemisahan seperti itu sangat menyesatkan. Hari ini saya berkata, saya 0%. Tidak ada dia, saya mati. Tidak ada dia, saya tidak ada apa-apa. Saya tahu bahwa kalau tidak ada Yesus yang mati di atas kayu salib, saya adalah mayat hidup. Tubuhnya hidup. Tapi jiwa rohnya semua tunduk kepada kuasa kutuk, kuasa dosa. Dan saudara, tidak ada pengharapan. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita ada di sini. Bukan karena engkau ada,
tapi karena Yesus ada bagi engkau dan hidupmu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Hari ini sepenuhnya kita mengakui iman Paulus juga iman anak Allah. Itu juga iman saya dan iman kita semua bahwa 100% saya hidup oleh anugerah Allah. Tidak ada sedikit pun kontribusi saya di dalam kehidupan saya untuk pencapaian saya. Hanya karena pekerjaan Yesus dalam hidup saya. Amin. Yes, amin. Nikmati hidup yang seperti ini. Makanya jangan Bapak Ibu menyalahkan diri sendiri ketika engkau jatuh, ketika engkau gagal. Ya, kalau engkau melihat karya salib, engkau hanya berkata gini, terima kasih Tuhan. Ya, engkau menerima aku dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Itu karena kasih-Mu yang luar biasa. Ya, kemarin hari Rabu saya khotbah di Kudus, dan saya sempat menyaksikan, bukan kesaksian saya sih, kesaksian yang di YouTube. Saya nggak kenal mereka, tapi saya diberkati dengan mereka. Ya, saya cerita begini, kenal dengan Pastor Raditya Olowan. Ya, saya tuh ngelihat anak muda seperti itu, waduh luar biasa. Tuhan pakai dia ya. Ya, coba lihat di YouTube itu khotbah-khotbah dia, kesaksian dia. Dia menikah dengan artis namanya Joanna Alexandra tuh. Tapi sayang pada waktu masa COVID kemarin, Pastor Raditya Olon dipanggil Tuhan. Ya, sebetulnya sudah kena COVID, masuk rumah sakit, pulang sembuh. Ya, enggak berapa lama ngedrop lagi, masuk lagi, paru-parunya putih. Ya, kemudian diketahui kena badai sitokin dan tidak terselamatkan. Nah, ketika itu terjadi, aduh semua sedih, semua menangis. Pada masa di mana dia diangkat Tuhan jadi berkat buat orang-orang yang dia gembalakan, ya. Dan dia banyak bergerak melayani di kalangan orang-orang narkoba, orang-orang yang disebut artis, ya. Karena dia juga pernah ngomong bahwa sebagian besar mereka tuh pakai obat, Bapak Ibu. Iya. Dan dia tuh pendekatannya luar biasa. Ketahuilah backgroundnya dia hidupnya rusak banget. Sejak kecil, DO dari sekolah. Sejak kecil sudah pakai obat. Bahkan dia jadi bandar narkoba, bagi obat untuk orang lain. Iya. Ngajak hidup rusak. Tapi memang begitu dosa bekerja Bapak Ibu. Ya, dan saya bilang begini, saya enggak separah itu sih. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tapi mami saya menyerahkan saya di depan gereja, di depan jemaat waktu saya bayi. Kepada Tuhan. Saya dididik di dalam kekristenan yang begitu ketat. Ya, sekolah minggu harus, enggak sekolah minggu disabet loh saya, pakai rotan. Iya, harus ke sekolah minggu. Ya walaupun kadang-kadang yang enggak ngerti juga, ngapain, aktif di gereja. Tapi Bapak Ibu, saya menyadari, saya tidak lebih baik daripada orang yang seperti Pak Raditya Olowan itu. Kesaksian yang lain itu pendeta atau pastor Khairul, nah ada yang tahu enggak? Khairul Anwar. Nah itu bukan hanya bandar narkoba Bapak Ibu, itu pembunuh. Ya, bawa kemana-mana bedil, di penjara bolak-balik. Lihat tuh kesaksian. Sekarang pelayanannya luar biasa. Dan kalau saya melihat kesaksian seperti itu, saya melihat Tuhan yang luar biasa, dahsyat untuk mereka. Saya nggak bisa kayak gitu. Tapi di dalam hukum Taurat, saya menganggap diri saya lebih baik seperti orang Farisi dan ahli Taurat, seperti juga Paulus, sebelum mengenal kasih karunia, sebelum mengenal Yesus Kristus. Tapi
sejak mengenal kasih karunia. Saudara-saudara, seperti juga Paulus, dulu pernah menyombongkan diri. Aku adalah rasul yang tiada taranya. Jika dibandingkan dengan mereka, rasul-rasul yang lain. Ya. Setelah itu perjalanan mengenal kasih karunia lebih lagi, dalam lagi, makin makan Yesus, menikmati Yesus, Paulus berubah kalimat dan dia berkata, jika dibandingkan dengan rasul-rasul itu, aku adalah orang yang paling hina. Aku adalah rasul yang paling hina di antara rasul-rasul yang lain. Tadinya menganggap bahwa dia nggak ada kalahnya dengan mereka. Sekarang dia delosor. Lalu kemudian hari, dia membandingkan dirinya, Paulus, dengan jemaat, dengan orang berdosa. Saudara-saudara, dia ngomong apa? Dia ngomong begini, dibandingkan dengan orang-orang yang berdosa, saya yang paling berdosa. Jadi orang yang paling berdosa itu adalah orang yang menganggap diri benar, menganggap diri baik, menganggap diri hebat. Dan dia kelihatan dan menampakkan diri dan mengaku diri lebih baik daripada yang lain. Itu dosa dan kejahatan yang paling hebat itu. Itu Paulus. Nah, saya cerita, saya bilang begini, saya bertobat umur 16 tahun. Sebelum bertobat, mengenal Yesus, saya orang yang munafik. Saya hanya kelihatan baik di depan, tapi di belakang enggak. Ada banyak dosa yang tersembunyi, yang saya yakin di mata Tuhan itu jauh lebih, kalau boleh dihakimi ya, layak untuk dihakimi daripada dosa-dosa yang, kalau orang bilang begini loh, aku jahat, memang aku jahat, kenapa? Ini kan? Tapi ada orang yang berkata, aku baik, tapi jahat. Kamu lebih sebel sama siapa? Kamu lebih marah sama siapa? Kalau orang datang dengan aku jahat, kamu akan sudah menjauh kan? Itu hal yang lumrah. Tapi kalau saya datang sebagai orang baik, kamu datang deket-deket kan? Tapi saya punya maksud jahat. Tak kasih tahu ya, itu dosanya lebih gede. Itu sebabnya Tuhan mengecam. Orang Farisi ahli Taurat dikecam. Kamu tuh kayak kuburan. Luarnya aja yang baik, dalamnya penuh tulang belulang. Bertobat, hei kamu keturunan ular beludak. Ngomongnya keras Bapak Ibu. Tapi pernah enggak Yesus ngomong keras sama orang berdosa? Gak pernah. Hatinya tuh lembut sekali kalau sama orang berdosa. Cek semua cerita di Alkitab. Sama orang berdosa dia begitu menerima. Bahkan ketika ada seorang perempuan berdosa menciumi kakinya, meminyaki kakinya dengan minyak wangi, orang semua berpikir, kalau saja dia tahu bahwa itu adalah orang berdosa, pasti dia tidak akan melakukannya. Tapi Yesus tahu hati mereka. Dan Tuhan mengajar mereka dengan ekspresi yang ditunjukkannya. Bahwa orang-orang yang berdosa seperti inilah yang memahami kasih Tuhan. Sampai akhirnya saya juga datang kepada pengakuan. Saya juga orang yang berdosa. Sangat. Saya orang yang jahat. Yang terbungkus di dalam kebaikan-kebaikan. Dan saya butuh kasih karunia. Supaya saya tidak mengandalkan diri sendiri. Enggak bisa. Dibantu untuk turunkan. Dan karena kehendaknya inilah,
akan keberadaan kita. Baik kelihatan baik tapi jahat, dosa, atau kelihatan jahat memang jahat. Saudara-saudara, dua-duanya butuh tentang Yesus, butuh tentang kasih karunia, butuh pribadi Yesus. Dan oleh karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu dengan suara yang terbaik ya. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tanamkan ini dalam pikiranmu, hatimu, terima di dalam iman. Yesus sudah mati satu kali Pak Ibu. Dan untuk satu kali dia mati, dia satu kali pula menguduskan kita. Gak perlu berkali-kali. Cukup satu korban saja. Josephine berkata menggunakan istilah overpayment. Kalau dosa disebut sebagai hutang, Tuhan itu bayar hutang kita. Hutangmu berapa? 1 juta, dia bayar 100 juta. Overpayment. Satu kali saja. Itu sebabnya saya berubah. Dulu saya mengenal khotbah, kalau kamu berdosa, kamu harus minta ampun. Karena kalau kamu gak minta ampun, Tuhan gak mengampuni. Kalau Tuhan gak mengampuni, berkat akan jauh daripada kamu. Karena dosa menghalangi berkat. Berapa banyak orang yang masih berpikir seperti itu, angkat tangan. Amin saudara-saudara, jangan diaminkan. Karena tidak demikian. Ya. Ayo periksa hatimu. Setiap kita ke gereja, pendeta suruh memeriksa hati, menyelidiki hati. Dan kemudian kalau terdapat hal-hal yang ganjel, kelihatannya aku belum ngaku dosa nih. Kemarin aku nggak sengaja menyakiti hati seseorang, nggak sengaja ngambil uangnya orang. Kok nggak sengaja? Karena nganu sih Pak, uangnya jatuh gitu kan, saya ambil, ya mau tak angkat gini uangnya siapa? Nanti semua orang ngaku Pak, ya kan? Daripada nanti salah ya toh, ya saya aja yang ambil. No, ngaku dosa. Sudah. Lalu besok begitu lagi, saya kasih tahu, setiap orang ngaku dosa, dia diingatkan akan dosanya. Tapi memangnya kita bisa mengandalkan pengakuan dosa kita untuk supaya pengampunan Allah datang? Hah? Ayo, dosa yang seperti apa? Melanggar 10 perintah Allah? Oke, catat tuh semua 1 sampai 10. Tapi yang gak masuk 10 perintah Allah? Ada loh. Ya, Yakobus pasal berapa tuh? Bunyinya begini. Ya. Kalau kamu tahu yang baik, tidak melakukannya, kamu sudah berbuat dosa. Ayo, hari ini kita tahu yang baik, tidak melakukannya. Apa saja tuh? Tidak aktif berbuat dosa, tapi menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sudah kena tuh, ngaku enggak kalau salah seperti itu? Enggak sempat ngaku Bapak Ibu. Kitab Roma berkata, jika kamu bimbang, kamu ragu-ragu, kamu sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sekarang berapa banyak kita bimbang, ragu-ragu. Berapa banyak kita kali khawatir, takut. Apakah kita harus mengaku dosa juga? Saya yakin mereka tidak melakukannya. Nah kalau mereka tidak melakukannya, bagaimana Tuhan mengampuni menurut keyakinan mereka atau keyakinan saya yang dulu? Saya memberitahu, ini kabar baik untuk kita. Yesus mengampuni engkau bukan berdasarkan pengakuanmu. Kalau hanya pengakuan, itu hanya yang pertama kali saja. Tuhan, aku berdosa.
Aku butuh kasih karunia. Aku membuka hatiku, masuk ke dalam hatiku. Dan waktu itulah kita semua menjadi ciptaan baru. Amin. Dan hari itu kita dibenarkan. Dan hari itu kita sudah tidak ada dosa lagi. Siapa yang mengatakannya? Alkitab. Nanti kita baca. Lupa lah, kalau gitu kita sudah tidak bisa bikin dosa lagi. Saya bilang, bisa Bapak Ibu, bisa bikin dosa. Tapi itu bukan kita, bukan karakter kita, itu daging. Nah ini, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Apakah dengan perbuatan baik kita, Tuhan mau menyelamatkan kita? Tuhan melakukan penyelamatan untuk kita. Yang berkata iya, angkat tangan. Gak ada kan? Kamu yakin perbuatan baik tidak menyelamatkan? Yang menyelamatkan apa? Siapa? Yesus. Dasarnya apa? Bukan kebaikan kita kan? Bukan kelakuan kita kan? Jadi catat, kebaikan, ya perbuatan baik kita tidak mempengaruhi bagaimana kita diselamatkan. Nah sekarang saya balik. Sekarang kamu anak-anak Allah. Kamu sudah ditebus. Harganya sudah lunas dibayar. Kamu milik dia. Dia milikmu sepenuhnya. Bisa enggak buat salah? Oke, saya tanya. Kalau kamu buat salah, apakah kesalahanmu bisa menggagalkan pekerjaan kasihnya dan pengampunannya, penebusannya bagi kamu? Enggak bisa. Kenapa? Sama. Dan ini harus sejajar, seimbang. Kalau mereka percaya bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, saya harus mengatakan juga, dosamu pasca engkau diselamatkan tidak akan mampu membuat kamu kehilangan keselamatan. Karena apa? Pekerjaan keselamatan bukan pekerjaan kita. Bukan pekerjaan saya, tapi pekerjaan Kristus sepenuhnya. Dia memilih kita. Dia mencari kita. Dia datang kepada kita. Dan dia menyelamatkan kita. Dan itulah anugerahnya sepenuhnya. Anugerah yang dahsyat. Bapak Ibu, engkau sudah diampuni oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau adalah orang benar. Ya. Ini hanya diingatkan saja. Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya berulang-ulang mempersoalkan. Sama sekali tidak dapat menghapus dosa, tidak bisa. Ya, tapi Yesus mengerjakannya. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Satu korban, bukan hanya satu kali saja, tapi hanya satu korban. Satu korban, satu kali untuk satu pengampunan. Dan itu integral, keseluruhannya dinyatakan, diekspresikan di atas kayu salib. Dan hari ini engkau sudah menerimanya. Saudara, itu sebabnya saya tanpa ragu-ragu lagi menyebut engkau sempurna. Sama seperti Yesus sempurna. Amin. Ayo baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Saudara, engkau telah dikuduskannya? Sempurna? Pekerjaan salib sempurna Bapak Ibu. Saya punya teman, dia convert dari agama lain, pindah kepada agama Kristen. Nah satu hari dia mendengar ada pendeta yang mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Karena kamu kalau tidak jaga kekudusan, jaga kehidupan, kamu bisa kehilangan keselamatanmu.
Lalu dia ngomong begini sama saya. Lah itu kan podo be agamamu yang dulu. Lah kalau saya ikut Yesus tidak ada jaminan untuk saya selamat. Lah buat apa saya ikut Yesus? Jawabnya mantep. Kalau saya ikut Yesus, gak ada jaminan untuk selamat. Saya harus bergantung kepada diri saya sebagaimana saya bisa menjaga diri saya, menjaga perilaku saya, menjaga kata-kata saya supaya saya tetap bisa hidup kudus. Buat apa saya pindah ikut Yesus? Kayak gitu Bapak Ibu. Dan saya bilang, benar. Amin, saya bilang begitu. Amin. Itu sebabnya saya berkata kepada jemaat GKI Burimani, sekali lagi saya mengokohkan keyakinanmu. Engkau sekali diselamatkan, selamanya tetap selamat. Amin. Jangan takut. Apalagi ditakut-takuti oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan seperti itu. Saudara-saudara, Yesus adalah jaminan. Makanya setiap saya di sebelah peti mati, saya gak pernah ngomong, semoga dia diterima di sisi Tuhan. Selama saya tahu dia di dalam Yesus, saya langsung ngomong, pasti dia sekarang bersama dengan Bapa di surga, melihat kita yang ada di bawah ini dan menantikan satu hari kita akan ketemu lagi. Bukan begitu Bapak Ibu? Pasti. Biarin aja yang lain ngomong semoga, karena mereka enggak pasti. Tapi kita pasti. Dan kepastian itulah menyebabkan kita ada hari ini di sini. Ya. Engkau sempurna. Tengok kiri kanan dan katakan, engkau sempurna. Seperti Yesus sempurna, engkau sempurna. Yesus adalah pertukaran hidup. Ya. Ibrani 10 ayat 15, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang telah kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Saudara, saya tahu ya hukum Tuhan ini sudah ditaruh di dalam hati saudara. Bukan hanya di HP. Ya kan? Jadi kalau HP-mu ketinggalan, Alkitabmu juga ketinggalan kan? Karena Alkitabmu di dalam HP. Oke? Nggak usah khawatir ya, nggak usah cari HP. Ya, kenapa? Karena Alkitab itu, hukum Tuhan itu sudah Tuhan taruh di dalam hati kita dan akal budi kita. Amin. Saya nggak khawatir. Di Cina Alkitab disobek-sobek itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Susah mereka beribadah. Mereka sampai hafalin semua. Bahkan ada sekolah teologi di Cina tuh katanya syarat masuknya harus hafal perjanjian baru. Hafal. Tapi buat mereka enteng-enteng saja. Saya bilang enggak usah ngapalin. Wong firman Tuhan sudah ngomong. Tuhan sendiri yang menaruh hukumnya di dalam hati kita dan di dalam akal budi kita, pikiran kita. Jadi andai kata satu hari engkau enggak bawa Alkitab semua, engkau enggak bawa HP semua, mari kita mulai ibadah. Mari kita buka ayatnya dari hati kita masing-masing. Wah, saudara-saudara keren, ya kan? Lembaran yang mana ya Pak? Wah, ngomong aja. Karena apa? Roh Kudus sudah menaruh itu semua dan kita tinggal memperkatakan. Ya, saya sih berdoa Indonesia baik-baik saja. Alkitab tetap bebas, dicetak, dibagikan. Ya, sebab ini bukan hanya sekedar buku Bapak Ibu. Ya, tapi ini adalah firman. Kalau orang membacanya, Tuhan bilang, seperti pedang bermata dua. Ya, diangkat naik juga robek, diturunkan ke bawah juga robek, gitu. Dibalik seperti ini, kemudian di kiri ke kanan robek, ke kiri robek, diputar-putar juga robek semua. Ketajamannya seperti itu. Jadi enggak akan pernah firman itu kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Bapak kehendaki. Ya, tenang aja. Jadi kamu kan saksi.
Jadi kalau kamu ada teman yang lagi guling-guling karena stres, guling-guling karena keuangannya guling-guling ya, kesehatannya lagi guling-guling, datang aja. Berkati dia dengan kata-kata firman. Ya, dia dengar gak dengar ya, dia tidur gak tidur ya toh, gak peduli. Bahkan ketika suamimu tidur, suamimu belum dalam Tuhan atau istrimu belum dalam Tuhan, ngomong aja di situ. Ya, dalam alam tidurnya, bawah sadarnya, ketika kamu ngomong, "Pak, kamu diberkati, Pak. Yesus sayang sama kamu." Lihat hasilnya. Nanti kan dia tiba-tiba tanya, "Aku didatangi Yesus." Padahal didatangi istrinya. Iya, aku didatangi Yesus. Ya, kenapa? Karena Tuhan berkuasa untuk mengerjakan firman-Nya, Bapak Ibu. Ya. Dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Nah, ini yang keren. Kalau Tuhan tidak mengingat dosa kita, ada alasan enggak kita mengingat dosa teman kita? Ada alasan enggak untuk kita mengingat dosa, kesalahan anggota keluarga kita, pasangan kita? Ada alasan enggak? Kadang-kadang kita marah ya kalau mereka melakukan kesalahan yang kita tidak menghendaki. Mungkin kita sakit, mungkin kita terluka. Tapi tidak ada alasan. Tadi pagi setelah keluar dari kamar mandi, saya ngomong-ngomong dengan istri saya. Dia mulai dan dia berkata, kalau Yesus tidak pernah mengingat dosa kita lagi, kita juga harus melupakan dosa orang lain, kesalahan orang lain. Tapi kadang gak bisa ya. Saya jawab, selama orang itu tidak tenggelam di dalam kasih Allah dan menikmati kelimpahan kasih Yesus, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu bukan kasih agape. Bukan kasih yang biasa. Kasih yang agape, kasih biasa. Kamu baik sama saya baik sama kamu. Kamu bantu saya bantu kamu. Kamu mukul, kalau kamu mukul aku tak bales. Ya kan? Pembunuhan, bukan pembunuhan ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Saudara-saudara, kita bisa buat lebih jahat. Pembalasan. Saudara-saudara. Tapi saya berdoa engkau mengalami kasih Tuhan berlimpah-limpah. Sehingga engkau bisa mengampuni orang lain yang bersalah terhadap kamu. Pak, tapi uangku gong balik, Pak. Uangku dibawa dia, Pak. Saya mau ngomong, memang kalau dieling-eling sakit hati. Tapi saya bilang, lupakanlah sebab Yesus sudah melupakan semua pelanggaran dan dosa kita yang kita nggak mampu bayar. Amin Bapak Ibu. Sudah, nanti Tuhan ganti. Bisa ngomong gitu enggak ya? Selama kita kekurangan kasih Allah, itu sangat berat. Satu hal yang kita perlu adalah minta kepenuhan, mengalir kasih Allah di dalam hidup kita. Sampai ya hal yang kita anggap penting itu jadi tidak penting. Karena sudah dengan kasih itu kita merasa cukup. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu ada korban. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ya, jika itu semua karena Yesus Kristus sudah ada pengampunan, enggak perlu persembahan korban. Enggak perlu Bapak Ibu ngaku dosa. Jadi kalau saya salah gimana Pak? Bilang, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah membayar semua dosaku. Ini bukan aku. Aku tidak mau lagi
melakukan ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan terima kasih karena Engkau menjadikan aku adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Oke. Habis ini ada cara lagi ya Pak ya? Oh enggak. Saya merasa jamnya cepat banget ya. Iya. Aduh. Maaf ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Ya. Karena Ia telah membuka apa? Jalan baru. Katakan sama-sama, jalan baru. Dan jalan baru itu adalah jalan yang kau lalui di dalam sepanjang kehidupanmu. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir bait suci. Ya, tabir itu adalah dirinya sendiri. Dirobek oleh Bapa dari atas ke bawah. Yesus itu kematiannya, robeknya saat pas Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Tuhan bilang sudah selesai, tiba-tiba gelap gulita, waktu bersamaan tabir terbelah. Yesus mati. Saudara-saudara, dan disitulah jalan baru. Saya boleh sebagai imamat-imamat yang rajani masuk menghampiri tahta kudus Tuhan tanpa imam perantara lagi. Sebab Yesus adalah satu-satunya perantara untuk kita masuk kepada bait kudusnya. Amin. Dan Yesus sudah ada dalam engkau. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan. Ya, jangan undang saya atau Pak Vincent hanya untuk ngusir-ngusir setan di rumahmu. Jangan undang Pak Yakub Vincent hanya untuk melakukan doa-doa tertentu. Saya berkata, engkau juga bisa melakukannya. Amin. Kalau saling mendoakan boleh. Ya. Mungkin sesekali ya, saya aja yang undang saudara jemaat ke rumah saya. Ya. Kenapa? Doakan saya gitu ya. Loh Pak, jangan gitu dong Pak. Loh kan kalian imamat yang rajani, masa enggak boleh saya minta kalian berdoa untuk saya? Ya kan? Saudara, ada seorang pendeta berkata, setan itu sudah dilempar ke dunia, ke bumi ini. Dan dia bilang, setan adalah penghulu roh di udara. Jadi selama ada udara, di situ ada setan. Ya. Ngapain takut? Ya. Hanya diekspos saja, dikembang-kembangkan, fokus-fokuskan sampai orang itu jadi ketakutan. Wah ini di bawah pohon ini ada setan ini. Ya. Wah kamar ini gelap nih, ono setan nih. Ya, pendeta itu jawab gini, wes ora usah mikir setan, nindi ono setan, nih gereja juga ada setan. Loh kok guyu? Ya karena ada udara, penghulu udara. Di udara, tapi kan kamu gak ada efek apa-apa toh. Karena kamu tahu, ya bukan di sini gak ada setan. Saya sudah kasih tahu, di sini bisa ada setan. Cuma kamu tahu bahwa yang di dalam kamu lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Amin. Siapa dia? Yesus. Amin. Kalau ada rumah yang banyak genderuwonya, ya banyak setannya, ya karena mungkin di situ ada orang gantung, bunuh diri. Beliau pasti murah itu. Biarin aja semua orang takut. Kamu enggak takut, saya enggak takut. Kalau kamu enggak mau beli, kasih saya. Ya, diskon 75% rumah itu. Masa enggak mau beli? Nah, wah Pak Yakob berani ya? Berani dong. Masuk rumah, anak terang. Anak terang datang, kegelapan yang pergi. Gitu kan? Yesus datang, setan pergi. Ya, masa sebaliknya? Ada kalimat ya, Yesus datang dan melihat setan, lalu Yesus meninggalkan setan itu. Enggak ada ceritanya. Ya. Jadi kamu tuh lebih daripada Superman. Superwoman. Superwoman tuh cuma otote wae. Ya kan? Coba ada enggak kisah-kisah tentang heroiknya pahlawan-pahlawan itu seperti Superman, filmnya terus lihat setan gitu. Ya, bagaimana dia berperang dengan setan.
Saya pernah lihat itu Dunia Lain, ditayangkan di TV mana ya biasanya Dunia Lain itu? Trans ya, itu yang ikut anak Tuhan. Ya, jadi 2 orang masuk ke ruangan yang sama, tapi hanya mungkin dibatasi dengan dinding. Syutingnya terus berjalan, si anak Tuhan ini nyanyi. Ya, ada kuasa dalam darahnya, dalam nama Yesus. Wah, terus nyanyi. Yang sebelah sana bukan anak Tuhan. Lah ini aku ya gurun ya, anak Tuhan kok ya mencoba-coba gitu ya. Tapi tidak nyoba-nyoba kita juga nggak ngerti kan. Yang sana sudah geblak-geblak kemasukan setan. Yang di sini dalam nama Yesus sampai akhir. Kemudian ditayang di YouTube. Kamu tahu enggak? Dihapus. Gak tayang lagi. Lalu komentar banyak orang seperti ini. Tahu kan kuasa mana yang hebat? Yang nyanyi-nyanyi itu loh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Sampai akhir tidak terjadi manifestasi apapun. Dan saya berkata, ini orang sakti loh. Ini orang hebat, ini orang keren ya kayak gini. Siapa dia? Orang biasa. Orang biasa Bapak Ibu. Tapi Yesusnya luar biasa. Amin. Dan itu kamu dan aku. Itu kita. Oke? Sebetulnya mau baca ayat ini, tapi sudah telat. Enggak apa-apa Pak Vincent. Enggak apa-apa jemaat. Jalan baru. Saya ingin Bapak Ibu tahu jalan itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku tentu mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ini khotbah seringkali saya pakai untuk kematian. Ya, dengar ya khotbah ini tentang kematian. Saat di orang mati di perkabungan. Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Kamu akan datang ke tempatku. Aku menyediakan buat kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu tahu jalan ke situ. Yesus adalah yang sudah buka jalan. Dan Tuhan Yesus juga bilang, kamu tahu jalan itu. Keren kan? Thomas mikir secara jasmani dengan akal budi, gak nyandak Bapak Ibu. Thomas bilang kepada Tuhan, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepada Thomas, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya nanti kalau kita mati, perjalanan ke surga itu nggak usah dituntun, nggak usah diantar, ya nggak usah disopiri. Kamu tuh pasti sampai kepada Bapa di surga. Ya, kamu kan selalu khawatir ke tempat kemana kamu pergi, kamu belum pernah datang, kamu selalu tanya-tanya, naik apa, berapa lama, nanti tempatnya kayak apa. Mbok tolong kasih Sherlock-nya. Nah, zaman saya ini anak Sherlock toh. Ya, zaman dulu saya pergi Jakarta, nggak ada Sherlock. Muter-muter, kadang-kadang bisa sampai 5 jam, 6 jam tuh cari alamat tuh. Tanya, turun mobil, ini diajak diaba-abani, masuk lagi, jalan lagi. Oh Pak, jangan ke situ, ke sini saja. Menggok lagi, muter lagi, ke tempat yang semula dekat situ. Wah, capeknya ya. Sekarang ada Sherlock, tenang. Kamu tahu enggak, ketika Yesus ngomong, akulah jalan.
Dan kalau kamu tahu, ya, akulah jalan. Kamu juga tahu kemana kamu pergi. Tenang, karena kamu bersama dengan aku. Mungkin hari-hari ini ada jalan buntu, ada jalan bundet, jalan ruwet, berliku-liku, nanjak, turun, ambles sampai ke dalam. Sampai kemudian tengah-tengah, aduh kok kayak gini, urip ya. Bukan kamu, tapi andai kata ada yang seperti itu, mendekati gitu. Frustrasi, stres. Saya berkata, Tuhan sudah buka jalan buat kamu. Karena dia adalah jalan. Percaya kepada dia, maka kamu akan melihat jalan baru. Jalan buntu jadi jalan bebas hambatan. Jalan yang kuat jadi lapang. Percayalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak pernah melupakan engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera. Bukan pulang ke surga Bapak Ibu ya. Pulang dari gereja ini ya. Ya, pulanglah dengan damai sejahtera. Karena kamu tahu jalan kemana kamu akan melangkah. Yesus menyertaimu. Tidak perlu takut. Amin. Tim musik bisa naik ke atas. Ya. Setelah nyanyi ini, saya serahkan waktu kepada Pak Vincent untuk perjamuan kudus. Nyanyi, dia buka jalan. Saat tiada jalan. Dialah jalan. Iya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku mendekat kepadanya dengan tangannya yang ajaib. Dia buka jalan, dia buka jalan. Saat tiada jalan, dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku mendekat kepadanya dengan tangannya yang ajaib. Dia buka jalan, dia buka jalan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kabar baiknya adalah dia tidak mati untuk selama-lamanya. Tapi nanti hari ketiga, hari Minggu di mana kita akan merayakan bersama-sama, dia sudah bangkit. Dan hari ini dia membukakan jalan yang baru, jalan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kalau hari ini atau hari-hari ini kita merasa tidak ada lagi jalan keluar, semuanya sudah tertutup, percayalah hari ini jalan baru itu sudah dibukakan melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Darahnya, tubuhnya telah diserahkan supaya jalan yang baru, jalan pengharapan itu terbuka bagi kita. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Kita arahkan hati kita memandang Yesus. Dia yang disalibkan, tubuhnya dihancurkan, dagingnya dikoyakkan, dia dipukul, dia diludahi. Darah bercucuran deras mengalir dari tubuh Yesus, supaya janji firman-Nya digenapi bagi kita. Bahwa oleh setiap bilur-bilur, setiap luka-luka yang terkoyak di tubuh Yesus, kita semua disembuhkan dari segala sakit penyakit apapun namanya. Selama sakit penyakit itu punya nama, sakit penyakit itu harus tunduk takluk kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Pada saat malam Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti, ia mengangkat dan mengucap syukur, serta memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu, makanlah dan terimalah kesembuhan dari setiap tubuh Tuhan yang telah dipecahkan, supaya hari ini kita semua dipulihkan, tubuh kita utuh sempurna, sehat dan semakin kuat, umur kita panjang, minimal 120 tahun. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dan terima tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kunyah roti ini. Rasanya tidak pahit. Kalau obat biasanya pahit, tapi tubuh ini, roti ini adalah obat yang manjur, obat di atas segala obat, obat untuk setiap sakit penyakit tanpa efek samping apapun. Dan hari ini terimalah, ketika roti itu mulai hancur dan masuk dalam tubuhmu, roti itu berubah menjadi daging daripada tubuh Yesus yang telah dipecahkan. Dan saat ini juga tubuh Tuhan bekerja menghancurkan setiap sakit penyakit. Daging-daging yang berpotensi menjadi kanker, tumor, semuanya dihancurkan oleh daging Tuhan Yesus. Hari ini kita terima tubuh yang baru, kita ciptaan yang baru. Mari kita angkat darah Tuhan bersama-sama. Anggur yang melambangkan darah Tuhan, angkat tinggi-tinggi. Lihatlah Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Tubuhnya benar-benar rusak. Bahkan Alkitab berkata, setiap orang yang melewati dan memandang kepada Yesus, tidak ada satupun yang menginginkannya. Karena Yesus waktu tergantung di atas kayu salib, benar-benar rusak dan hancur, tidak lagi menyerupai anak manusia. Dia seperti seonggok daging. Tubuh yang putih, kulit yang bersih, seketika itu berubah menjadi merah darah. Karena dipenuhi oleh darah yang mengalir, membasuh tubuh Tuhan, memenuhi tubuh Tuhan. Supaya kita semua disucikan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini terimalah darah Tuhan. Dan engkau sudah dikuduskan, dibenarkan. Berkat ada di atas kepala kita. Mari kita terima darah perjanjian, darah yang memeteraikan perjanjian, supaya setiap janji-janji Tuhan digenapi bagi kita, untuk kesehatan dan kesembuhan kita, untuk segala sesuatu yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tetapi disediakan oleh Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita minum bersama-sama darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Yang percaya katakan, percaya kau berfirman. Katakan, Kuasa-Mu yang pulihkan, Kuasa-Mu, Kuasa-Mu memulihkan. Mari semua jemaat yang percaya, kuasa kematiannya telah membuka jalan baru, jalan kemenangan bagi kita. Masuklah di dalam jalan yang baru itu dengan penuh percaya. Tuhan menyertai-mu, kemenangan menjadi bagian kita. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu, Kuasa-Mu, amin, memulihkan. Percaya kau berfirman, kau berfirman, Kuasa-Mu
Katakan darahmu menyembuhkan. Darahmu menyembuhkan. Terima dan percaya darah perjanjian, darah anak domba Allah yang telah ditumpahkan satu kali untuk selama-lamanya, untuk menyucikan, menguduskan kita semua umat-umat pilihannya, supaya setiap janji-janji Tuhan digenapi sempurna, indah pada waktunya bagi kita semua. Darahmu menyembuhkan. Terimalah kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Diralama-lama takarama syagada dalam Yesus dalam Yesus. Percaya kau berfirman. Yang percaya katakan. Saya rindu semua jemaat katakan dengan suara yang terbaik. Darahmu menyembuhkan. Semua jemaat serukan pujian ini sebagai doa dan ucapan syukur. Setiap kita yang telah menerima tubuh dan darah Tuhan, percaya dan lihatlah hidupmu. Hari ini hidup kita menjadi hidup yang baru. Tubuh kita baru, ginjal, jantung, pankreas, hati, lever yang baru. Lebih keras lagi jemaat dan angkat tanganmu katakan. Darahmu menyembuhkan. Tuhan terima kasih untuk darahmu. Kami percaya maka kami berkata-kata. Percaya kau berfirman. Darahmu menyembuhkan. Percaya, percaya kau berfirman. Serukan. Darahmu menyembuhkan. Sekali lagi. Percaya kau berfirman. Darahmu yang sembuhkan. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan penuh percaya diri. Sebab hari ini kita bukan lagi orang-orang yang terkutuk. Kita bukan lagi orang-orang berdosa. Kita bukan lagi orang-orang yang bersalah yang layak untuk dihukum. Hari ini kematian Tuhan Yesus telah membebaskan kita, memerdekakan kita, membayar lunas semua dosa-dosa kita, overpayment. Hari ini kita orang-orang yang telah dimerdekakan, menikmati jalan baru, hidup yang baru. Terimalah berkat Tuhan atas hidup kita semua hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Hidupmu dipermudah di dalam segala hal. Perjalananmu beruntung. Dimanapun kita berdiri, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Tempat itu sepenuhnya menjadi kuasa atas milikmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati, jiwa dan rohmu, sehingga kita menikmati hidup di bumi ini seperti di surga. Roh-Nya yang kudus telah diutusnya tinggal menetap dalam hidupmu, menolong, menyertai dan terus memberikan penghiburan atas hidupmu sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita bersama-sama di atas awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat memperingati hari Jumat Agung Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu jam 8 kita akan merayakan, silakan duduk, ibadah Paskah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil, besok sore hari Sabtu tanggal 8 jam 3 kita akan mengadakan ibadah Paskah anak-anak. Kita akan mengundang kurang lebih 20-25 anak yang ada di bawah kolong jembatan untuk bersama-sama menikmati ibadah di tempat ini dan diberkati melalui pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu undang anak-anak kita atau tetangga yang punya anak untuk datang jam 3 sore di tempat ini besok sore ya, tanggal 7 jam 3 sore.
Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di hari Minggu. Selamat pagi.